Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Megananda dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian landasan dan prinsip pendekatan kurikulum dalam model pembelajaran. Menurut KBBI, landasan memiliki kata dasar yaitu tumpuan. Kata landasan ini merupakan alas atau sebuah bantalan. Karena itu, landasan merupakan titik bertumpu atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contohnya landasan pesawat terbang, dan juga dapat bersifat konseptual, contohnya landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual ini memiliki identik dengan asumsi. Nah, asumsi ini memiliki 3 macam asumsi, yaitu yang pertama aksioma, yang kedua premis yang tersembunyi, dan yang ketiga postulat. Kurikulum diartikan sebagai manhaj. Manhaj ini yang merupakan cahaya atau jalan ringan yang dilewati manusia untuk kehidupannya. Sedangkan kurikulum dalam konteks pendidikan berarti jalur cerah yang dilalui guru dan siswa untuk mengetahui pengembangan pelajaran, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Sedangkan menurut Taba dalam Nasution menafsirkan kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang direncanakan untuk pembelajaran anak-anak. Pengembangan kurikulum memiliki 2 prinsip. Yang pertama ada prinsip umum dan prinsip khusus. Masing-masing prinsip-prinsip tersebut memiliki 5 prinsip di dalamnya. 5 prinsip dalam prinsip umum diantaranya pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi mempunyai 2 relevansi yang harus dimiliki oleh kurikulum. Yang pertama ada relevan luar dan relevansi dalam. Relevan ini berupa tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum. Relevansi di dalam yaitu mempunyai kesesuaian di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, dan proses pembelajaran dalam penyampaian dan penilaian. Relevansi di dalam ini menunjukkan suatu keterpaduan dalam susunan kurikulum. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini mengharapkan adanya kesesuaian kurikulum yang berada di mana kurikulum tersebut berada. Suatu kurikulum yang baik merupakan kurikulum yang memiliki suatu hal solid, namun dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian yang berdasarkan kondisi masyarakat, daerah, waktu, dan sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini keadaan serta proses pembelajaran anak didapatkan melalui proses serta pengalaman dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan adanya keberlanjutan pembelajaran dari satu tingkat kelas ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lainnya. Pada prinsip yang keempat yaitu prinsip praktis. Prinsip praktis ini biasa disebut juga dengan prinsip efisien, yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang dilihat dari pelaksanaan alat serta media yang digunakan. Hal tersebut biasa didasari oleh realita bahwa pelaksanaan kurikulum selama ini dilaksanakan dalam berbagai macam keterbatasan. Pada prinsip yang terakhir atau yang kelima ini yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini merupakan keberhasilan kurikulum yang memiliki tujuan untuk mencapai jangka panjang yang harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Pada prinsip kedua dalam prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip ini berkaitan dengan penyusunan tujuan, isi,
dan pengalaman belajar, serta penilaian. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua dengan pemilihan isi pendidikan, yang ketiga dengan pemilihan proses belajar, yang keempat dengan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.